Rusia seperti Presiden Amerika Donald Trump menginginkan sumber daya alam Ukraina dan di lapangan pasukannya sedang mendekati deposit litium raksasa. Pasukan Rusia telah merebut seperlima wilayah Ukraina termasuk cadangan tanah jarang. Mereka kini hanya berjarak kurang dari 6,5 km dari deposit litium Shevchenko. Pasukannya maju ke sana dari 3 sudut berbeda. Hal itu terungkap dari data sumber terbuka blog militer Ukraina Deep State. Litium merupakan sumber daya global yang sangat dibutuhkan karena penggunaannya dalam berbagai industri dan teknologi, mulai dari telepon seluler hingga mobil listrik. Menurut perkiraan pemerintah Amerika, Ukraina memiliki cadangan sekitar 500.000 ton, dan Rusia memiliki cadangan 2 kali lipatnya. Shevchenko berlokasi di Donetsk, satu dari 4 wilayah Ukraina yang diklaim Moskow sebagai wilayahnya sendiri. Wilayah tersebut merupakan salah satu endapan litium terbesar di Ukraina. Mineral juga berada pada kedalaman yang memungkinkan penambangan komersial. Mengingat kecepatan medan perang saat ini, kemungkinan besar Rusia akan mencapai daerah ini dalam beberapa minggu mendatang. Hal itu dikatakan oleh Konrad Musika, Direktur Konsultan Militer Rosan di Polandia yang baru saja kembali dari perjalanan penelitian di Ukraina. Dia mengatakan penyitaan kekayaan mineral Ukraina meskipun bukan tujuan perang utama merupakan salah satu tujuan strategis Rusia. Dia menambahkan para komandan Ukraina yang dia ajak bicara mengatakan ketika mereka melihat ke arah mana dan pada poros mana Rusia menyerang, jelas bahwa tujuan mereka juga untuk merebut sumber daya alam. Vladimir Asikov, pejabat senior yang ditunjuk Rusia di Donetsk, mengatakan divisi penambangan perusahaan nuklir negara Rusia Rosatom telah menunjukkan minatnya pada deposit Shevchenko. Tetapi Kementerian Sumber Daya Alam Rusia akan mengeluarkan izin pertambangan ketika saatnya tiba. Dia mengakui sulit untuk memprediksi kapan ini akan terjadi, karena endapan tersebut berada di zona abu-abu sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengembangkannya karena aksi militer. Namun dia menegaskan deposit ini pasti akan menemukan pemegang lisensinya. Pasti akan ada investasi dan penambangan litium. Trump baru-baru ini mengatakan dia ingin Kiev menyerahkan sejumlah besar mineral pentingnya sebagai imbalan atas dukungan militer Amerika. Hal ini mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyatakan siap untuk membuat kesepakatan. Namun Kiev kemudian menolak proposal pertama yang ditawarkan Washington karena dinilai keterlaluan. Amerika ingin mendapatkan 50% dari semua pendapatan mineral Ukraina. Selain itu, kesepakatan yang ditawarkan tidak mencakup jaminan keamanan yang memadai. Dan saat Washington serta Moskow bersiap untuk berunding guna mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3 tahun, realitasnya adalah Vladimir Putin yang akan mengambil alih kendali kekayaan Ukraina. Zelensky dalam sebuah wawancara dengan Reuters baru-baru ini membuka peta yang memperlihatkan banyak endapan mineral. Ini termasuk sebidang tanah luas di timur yang ditandai mengandung tanah jarang. Sekitar setengahnya tampak berada di sisi Rusia di garis depan saat ini. Peta itu sebelumnya dirahasiakan. Zelensky mengatakan Rusia mengetahui secara rinci di mana sumber daya penting Ukraina berada. Data itu dari survei geologi era Soviet yang telah dibawa ke Moskow ketika Kiev memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991. Ada sedikit perkiraan independen yang dapat diandalkan tentang berapa proporsi sumber daya alam Ukraina yang saat ini dikuasai oleh Moskow. Yang tidak terbantahkan adalah bahwa Ukraina secara bertahap kehilangan kendali atas kekayaan mineralnya. Pasukan Rusia telah menguasai wilayah timur selama berbulan-bulan dan terus mengerahkan sumber daya yang besar untuk melakukan serangan gencar. Vasily Koltasov, seorang ekonom dan analis politik, mengatakan keinginan Trump untuk kesepakatan mineral besar akan terbukti akademis jika Ukraina kalah perang. Bukan dia dan keinginannya terhadap logam tanah jarang yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan apa. Dia menegaskan Rusia menang di medan perang.
Bagi banyak orang Rusia, merebut sumber daya alam Ukraina juga merupakan hadiah besar dalam konflik tersebut. Denis Pushilin, pejabat tinggi Donetsk yang didukung Rusia, sempat memicu serangkaian berita utama yang menggembirakan di pers Rusia bulan lalu. Saat itu, dia secara tidak benar mengklaim bahwa deposit Shevchenko telah disita. Dia mengacaukannya dengan penyitaan permukiman lain dengan nama yang sama di tempat yang berbeda. Pertemuan puncak Putin-Trump semakin dekat, dan perundingan Amerika-Rusia untuk memulihkan hubungan dan mempertimbangkan cara mengakhiri perang sedang berlangsung. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa usulan Presiden Amerika menunjukkan bahwa dia ingin Ukraina membayar bantuan Amerika di masa mendatang. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, telah berbicara secara lebih belak-belakan. Dia menuduh Zelensky menawarkan sumber daya kepada Washington yang tidak lagi dia kendalikan. Ini mengingat garis depan yang berubah-ubah. Dia juga menarik persamaan antara keinginan Trump atas kekayaan mineral Ukraina dan bagaimana Nazi yang menduduki negara itu selama Perang Dunia Kedua. Dia menyebut selama Perang Dunia Kedua, wilayah bekas Uni Soviet Ukraina direbut, dan Nazi mulai menjara ekonomi nasional republik itu. Pasukan Jerman mencuri ternak di wilayah Ukraina dan mengangkut tanah hitam. Sekarang semua ini terjadi tanpa kekerasan, karena rezim Kiev menyerahkan semuanya. Kiev dan Washington sama-sama menolak tuduhan bahwa Amerika Serikat secara tidak adil berusaha mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina. Mereka mengatakan kesepakatan atas sumber daya tersebut merupakan kepentingan komersial dan keamanan bersama. Para blogger perang dan nasionalis Rusia telah menyatakan dengan jelas mereka tidak menyukai apa yang mereka anggap sebagai perampasan sumber daya oleh Trump. Blogger Starcy Eddy di Telegram mengatakan hanya ada satu hal yang dapat dikatakan tentang ini. Jangan buka mulutmu untuk makanan orang lain. Mineral Ukraina adalah milik Rusia dan bukan milik orang lain. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like a eagle, fight like a falcon.